Oh, dibagi-bagi nanti? Ya, saya bagi-bagi. Oh, luar biasa. Iya, serius ini Pak, Iya. bagi-bagi teman. Ayo, berani berapa? Buka aja. Dan nanti bayar 10 juta, karena dibagi-bagi sama temennya. Iya, boleh bayar. Ya, Oke. kita bayar 10 juta. Ya. Satu pengusaha dari Bali yang mempekerjakan 100 orang difabel. Memang ada suka dukanya, ada kisahnya. Tapi ternyata yang nggak mungkin itu kalau sungguh-sungguh bisa jadi mungkin. Halo guys, kita baru sampai di Taman Ismail Marzuki. Nah, ini ada patungnya di sini. Kebetulan saya diundang di acara Hari Disabilitas Internasional. Nah, acaranya di sini. Kita ngisi seminar khusus anak-anak difabel. Oke. Nah, ini produk-produk UMKM disabilitas. Banyak banget ya. Kita lihat ada bapaknya ini kan khusus Hari Difabel Internasional. Nah, ini lagi wawancara. Dia melukis, mungkin ini pertanyaan saya, ini melukisnya pakai apa? Nah, sedangkan tangannya nggak ada. Apa kemungkinan dia pakai kaki? Nah, kita coba wawancara. Pak Sadikin. Pak Sadikin. Ya, ya, pelukis ngawur Pak. Ngawur tapi jadi ya. Alirannya impresionisme. Ya, impresionisme. Katanya semakin kita gila dalam lukis, semakin bagus katanya orang. Kalau melukis butuh berapa lama? Hitungan menit aja Pak. Oh ya? Iya, saya pernah melukis 3,5 kali 2,5 itu dengan waktu 2 jam. Oh ya. Dan terbeli seharga mobil ras Pak. Oh. Toyota Ras. Ini 2024 Jakarta. Apa? Barusan, ya Oh, barusan. ini baru buat. Baru buat di sini tadi dari kanvas kosong. Sehari-hari Pak ngelukis di rumah? Saya mengajar juga Ya. di kampus, di sekolahan. Ya. Saya juga ngeles privat, anak-anak kebutuhan khusus, autis. Nah, di situ Pak keseharian saya. Saya juga sebagai motivator teman-teman atau mungkin juga sebagai talk show. Asli mana? Asli Malang, Jawa Timur. Oh, baik. Ya. Bebas kan? Ya. Jadi tidak ada keharusan melukis itu harus begini begitu. Sekarang udah zaman era-era kebebasan Pak. Jadi sudah banyak yang semaunya gue, tapi endingnya harus bagus. Endingnya sebenarnya yang penting Pak. Katanya semakin kita gila dalam lukis, semakin bagus katanya orang. Kalau melukis butuh berapa lama? Hitungan menit aja Pak. Oh ya? Iya, saya pernah melukis 3,5 kali 2,5 itu dengan waktu 2 jam. Ibu berani berapa? Ayo, pasang 10, ibu berani berapa? Buat teman-teman traktir. Yo, teman-teman buat traktir teman-teman bagi-bagi nanti. Oh, dibagi-bagi nanti? Ya, saya bagi-bagi. Oh, luar biasa. Iya, serius ini Pak, Iya. bagi-bagi teman. Ayo, berani berapa? Buka aja. Dan nanti bayar 10 juta, karena dibagi-bagi sama temennya. Iya, boleh bayar. Ya, Oke. kita bayar 10 juta. Ya. Nanti Bapak bagi-bagi lagi. Iya, Iya. iya. Tes. Nanti urusan Pak. Oke. Terima kasih Pak, kita Iya. bagi-bagi teman tadi Iya. di sini. Ya, Iya, supaya makasih. amal Pak. Iya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Bapak udah tahu belum? Belum. Bapak. Ini yang punya Krisna oleh-oleh. Wow. Boleh foto bareng dong Pak. Boleh. Waduh. Dari tadi nggak nyadar Pak ya? Nggak nyadar. Saya pikir ya. Waduh. Iya. Waduh. Berarti saya tadi dites dong pertanyaannya. Biar lukisannya kelihatan dipajang di toko. Iya. Di Bali. Di apa? Krisna. Oh, Mau di dipajang di mana? Krisna Jogja apa di Bali? Monggo aja Bapak. Dipajang semuanya Krisna saya mau Pak. Cuma satu Pak. Kan nanti lagi Bu. Buat bagi-bagi teman Pak. Iya.
pedesaan itu banyak juga kita ngelihat begitu kita jenguk karyawan ternyata itu ada orang tuanya yang stroke, ada polio, ada disabilitas, ada tunarungu. Dari situ saya terbersit pikiran saya ingin mencoba mempekerjakan anak-anak difabel. Nah, singkat cerita, suatu ketika saya ada undangan pernikahan di daerah Canggu. Nah, begitu saya pulang, ada anak kecil SD, kelas 4 SD ngejar-ngejar saya. Aji Krisna, tolong ya, saya minta kerja buat ibu saya. Gitu. Loh, kenapa ibunya? Ibu saya tunarungu. Loh, terus bapaknya gimana? Bapak saya juga tunarungu. Terus sampai sekarang belum kerja ibunya, belum. Berapa kali saya ngelamar pekerjaan, 3 kali ditolak. Gitu. Nah, karena dia berapa kali kerja ditolak di tempat kerja, akhirnya saya suruh, udah kamu datang ya sama ibunya besok. Besoknya dia datang ke rumah, anaknya itu cerita dan anaknya sangat cerdas. Nah, di situ saya langsung pekerjakan ibunya. Nah, dari situlah saya terbesit mempekerjakan anak-anak difabel dan total karyawan difabel sekarang di perusahaan saya adalah 100 orang. Kalau dari sudut pandang Mbak Intan sebagai perwakilan teman-teman penyandang disabilitas, yang dibutuhkan kalau buat kerja kita harus punya motivasi. Kerja itu tujuannya untuk apa gitu. Berarti harus punya motivasi dari diri sendiri, tujuannya bekerja untuk apa? Kalau Mbak Intan sendiri tujuannya untuk apa? Tujuan bekerja karena ingin hidup mandiri, terus mencari pengalaman belajar. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman untuk Mbak Intan. Untuk teman-teman disabilitas, kita nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah, nggak boleh berkecil hati. Kita harus nunjukin kemampuan kita bahwa kita bisa kerja. Dan kalau ingin bekerja boleh juga seperti tadi Bu Wani, boleh bergabung ke Halo BCA. Oke, boleh tepuk tangannya untuk keempat narasumber kita pada siang hari ini. Ada anak kecil kelas 4 SD ngejar saya. Aji Krisna. Boleh nggak ibu saya kerja di tempat Aji? Loh, kenapa emangnya harus di tempat saya? Karena ibu saya udah berapa kali ngelamar kerja ditolak, hampir 3 kali. Loh, kenapa gitu? Karena ibu saya tunarungu. Nanti ditinggal kerja sama ibunya nggak apa-apa? Mau kerja ibunya di tempatnya Aji? Mau? Boleh. Akhirnya besoknya tak suruh ke rumah, langsung kita pekerjakan. Ya, karena saya di perusahaan itu nggak penting orang harus berpendidikan, yang penting punya niat bekerja, betul-betul mau bekerja. Karena kan misalnya di pabrik kan nggak harus pendidikan. Ya, keterampilannya ya, yang keterampilannya mereka punya kemauan. Pengusaha dari Bali yang mempekerjakan 100 orang difabel. Memang ada suka dukanya, ada kisahnya. Tapi ternyata yang nggak mungkin itu kalau sungguh-sungguh bisa jadi mungkin. Betul, Pak. Itu pun karena hal-hal kecil. Sering hidup ini dimulai dari hal-hal yang kecil, nggak sengaja gitu. Nah, beliau ini nggak sengaja habis mantenan tiba-tiba ada anak kecil Haji Trisna ya? Aji Krisna. Ada apa, Nak? Ini ibu saya bisa nggak kerja di tempat Bapak? Iya. Kenapa? Karena sudah ngelamar di 3 tempat nggak diterima. Akhirnya kenapa emang? Ibu saya tunarungu. Nah, dari situlah beliau besoknya manggil, terusnya dipekerjakan dan akhirnya sekarang sudah 100 lebih kalau ditambah dengan beberapa tempat seperti di Jogja beliau punya. Jadi ini hal yang menarik ya sebenarnya ya, kesempatan kerja ini. Ini apalagi undang-undangnya memerintahkan seperti itu. Pemerintah sendiri aja belum, apalagi yang lain kan gitu. Tapi Bapak udah jauh di depan gitu. Padahal Bapak itu cuma perlunya hanya 1% dari semua pekerjaan. Berapa? Gimana? Pekerjaannya semua berapa? Karyawan kami 2.500, Pak. 2.500, beliau udah punya 100 orang. sudah lebih itu. Mulia sekali itu.
Makanya ini yang seperti ini bisa jadi inspirasi, perlu kita kampanyekan. Ya kita harus membuat semua orang dengar lah kebaikan-kebaikan seperti ini. Saya ingin ini nanti coba kita diskusi, kita sama Pak Wamen nanti datang ke pabrik sana gantian, kita lihat situasinya. Kemudian kalau bisa kita duplikasi di tempat-tempat lain punya kerjaan yang mirip-mirip. Beliau juga seru itu, setara dalam berkarya. Nah, ayo yang normal sama yang difabel ya adu produktivitas. Seru juga itu. Ya. Ini menarik. Terima kasih Pak. Ini contoh menginspirasi ini.